kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Alih-alih menghentikan mereka berdua, Suho membuka Shadow Dungeon dan menyuruh Amut buat kabur melalui jalan tersebut. Namun meski sekuat tenaga Amut kerahkan, beliau tak sanggup memasuki Shadow Dungeon. Melihat ini, Suho berkata, sudah kuduga rantai yang mengikatnya tak mengizinkan untuk masuk ke Shadow Dungeon. Di sisi yang lain, Amut yang emosi berkata, sial, saat aku berpikir untuk pergi, rantai busuk ini semakin erat menarik tubuhku. Suho membalas, sungguh mantra yang merepotkan. Tapi tenang saja Amut-san, aku masih memiliki rencana lain. Yang pertama-tama, aku dan Esil akan mengalahkan bos dungeon ini. Lalu yang kedua, kita akan mencoba melepaskan rantai di tubuhmu. Dan yang terakhir, sebelum dungeon ini runtuh, kita akan kabur melalui Shadow Dungeon. Lantas Amut bertanya kembali, oi bocah, kalau rencanamu itu tidak berhasil, lalu apa yang akan kau lakukan? Suho menjawab, tenang saja Amut-san, seandainya itu gagal, aku masih memiliki rencana cadangan. Amut membalas, Yari, apapun hasilnya nanti, aku tidak akan menyalahkanmu bocah. Setidaknya ada cahaya harapan bagiku untuk keluar, karena aku tidak mau mendekam di sini selama-lamanya. Beberapa saat kemudian, Amut pun menemani MC kita sejauh yang bisa dia jangkau. Dalam keheningan monolog yang menggema di kepalanya, Amut bergumam, tak pernah terbesit dalam benakku bahwa anak dari Shadow Monarch yang akan menyelamatkanku. Namun tetap saja, jika dia tak sanggup mengalahkan bos dungeon, maka semua rencana ini gagal total. Dan andaikan dia berhasil, tapi rantai busuk ini terus mengikatku, bukankah itu sama saja sebuah kegagalan ya? Karena kau pernah mengatakan padaku bahwa kekuatan yang sebenarnya itu tergantung fisiknya. Makanya kau menciptakanku berdasarkan hal itu. Dan sosok bocah ini lebih lemah dariku, namun dia tampak lebih hebat. Apa ini sebenarnya? Entah mengapa, aku merasakan perasaan yang aneh dari ucapan bocah ini. Apa ini yang orang-orang sebut dengan keyakinan? Kalau begitu, akan kupertaruhkan semuanya padamu, bocah. Aku yakin kaulah orang yang dapat membebaskanku dari tempat ini. Sementara itu, kini Suho melawan monster bertubuh besar, yang dimana monster tersebut langsung tersungkur setelah dihantam oleh tangan sakti MC kita. Sebenarnya perjalanan Suho untuk sampai ke ruangan boss dungeon, beliau bersama Esil sudah mengalahkan beberapa monster yang kuat loh bre. Tapi tidak saya ceritakan itu karena memang dari sananya gak dibuatin panel dari yang gambar nih komik. Terlepas dari hal ini bre, di atas hingga sana kita akhirnya bisa melihat sosok bos dungeon, di mana monster ini memiliki nama Tom Warden Shika dan namanya berwarna merah. Hal itu mengindikasikan bahwa monster yang akan dilawan Suho bukanlah kaleng-kaleng. Pertarungan antara Suho dan Shika pun dimulai. Yang pertama melakukan serangan adalah bos dungeon ini. Dengan berpusat di tangan kanan, secara perlahan butiran pasir berkumpul dan menciptakan badai pasir yang sangat mengerikan. Pengendalian penuh atas kekuatan itu Shika fokuskan untuk menyerang Suho secara langsung. Alih-alih menghindari serangan tersebut, Suho malah berlari menerjang badai itu. Srebet. Suho dengan mudahnya menghancurkan badai tersebut dengan daggernya. Tak memberikan celah sedikit pun, Shika menggerakkan pasir-pasirnya untuk mengunci tubuh Suho. Alhasil, Suho kesulitan menggerakkan tubuhnya. Dalam keadaan terpojok itu, Suho bergumam, sial, pasir-pasir ini membuatku sulit bergerak. Mengingat monster ini memiliki nama berwarna merah, itu berarti kekuatannya setara Huntering Ayah. Jika ini terus berlanjut, maka manaku akan habis duluan sebelum pertempuran selesai. Mau gimana pun, aku harus secepatnya mengakhiri ini. Di sisi yang lain, berpikir mendapatkan kesempatan untuk menyerang, Esil pun melemparkan tombaknya. Melihat itu, Suho pun mengulurkan tangannya dan memperkuat tombak Esil dengan Ruler Authority. Hal itu membuat senjata milik Esil bergerak sangat cepat dan kuat. Sementara itu, Shika yang menyadari bahaya akan serangan tersebut, dia sejenak mengendorkan pasir yang mencengkram Suho demi menangkis tombak yang mengarah padanya.
Alhasil berkat hal itu, Suho sedikit dapat menggerakkan tubuhnya. Di situ dengan lantang Suho berteriak, "Esil-chan, mari kita gunakan bone skill." Mendengar ucapan itu, Esil merasa bahagia. Dia berkata, "Ya, mari kita lakukan Monars muda." Bone skill pun dimulai. Esil berubah ke wujud super glowingnya. Bersamaan dengan pengumpulan kekuatannya, Esil bergumam, "Kali ini aku tidak akan mengecewakan beliau. Aku telah mengetahui cara menggunakan bone skill biar berguna, di mana skill ini mengharuskanku menghabisi monster agar jiwa mereka bisa kuserap. Semakin banyak aku mengalahkan monster, maka pengisian bone skill akan terus meningkat. Dengan kata lain, skill ini juga akan semakin kuat. Kali ini aku tidak akan mengecewakan seperti waktu itu. Susama Ike." Sambil mengatakan itu, Esil melepaskan kekuatannya dan disalurkan pada Bogem Suho. Di sisi yang lain, Suho yang saat ini sedang berlari menuju Shika. Dari salah satu bogemnya sudah terlapisi aura merah menyala yang sangat mengerikan. Dengan harapan terakhir ini, Suho melompat bersiap melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat itu, bre. Dan Shika sendiri juga panik, bre. Dia menyambut serangan lawannya dengan bogemnya juga. Mengesampingkan aksi Suho ini, di tempat yang sama, Esil langsung tepar setelah mentransfer kekuatannya. Dalam ketidakberdayaannya itu, Esil bergumam, sekali lagi, aku tampak menyedihkan. Tapi kumohon, semoga bone skill kali ini dapat membantu Monars muda. Susama, berjuanglah." Setelah monolog itu, Esil pun pingsan, saudara. Sekedar ngasih tahu, bone skill kali ini sudah mencapai 67% pengisian. Jadi kekuatannya pun berbeda dari sebelumnya. Di situ dengan percaya diri, Suho berteriak, "Akan kuakhiri ini dengan kekuatan yang telah dipercayakan Esil padaku. Lenyaplah." Setelah mengatakan itu, Suho menghindari pukulan Shika, lalu melepaskan bogemnya tepat mengenai tubuh lawannya dan jebret. Seketika itu juga tubuh Shika jadi Kiko. Dengan kata lain, Shika jadi almarhum hanya dengan satu pukulan saja. Bos di tempat ini telah dikalahkan dan dungeon pun mulai berguncang sangat hebat. Menyadari hal itu, Beru berteriak, "Gawat, dungeonnya mulai runtuh." Di sisi yang lain masih terperangah oleh hal ini, Amut berkata, Mungkinkah bocah itu berhasil mengalahkan bos dungeonnya? Aku tak menyangka dia bisa diandalkan." Seperti yang Suho perkirakan, bre, pasak-pasak rantai Amut mulai terlepas dari dinding dungeon. Tanpa basa-basi, Beru pun menuntun Amut untuk mengikutinya menuju Suho. Sambil berjalan mengikuti semut kecil itu, Amut bergumam, "Jika rantai-rantai ini sudah tidak membelengguku, apa itu berarti aku sudah terbebas dari Tarnak ya?" Dulu, aku masih terus bertanya-tanya, kenapa Tarnak dan penyihir gila itu terus melakukan eksperimen kepada makhluk lemah sepertiku. Hingga saat ini, rasa sakit itu terus terngiang-ngiang, tak pernah pudar dari ingatan dan jiwaku. Setiap harinya, tubuhku terus dihancurkan oleh Tarnak dan dipulihkan oleh si penyihir gila itu. Memang, eksperimen yang mereka lakukan padaku membuat tubuh ini jadi lebih kuat. Tapi di satu sisi, mental dan jiwaku tak kuat menahan rasa sakit itu. Hal ini membuatku jadi gila, dan tanpa sadar, aku sampai mencongkel kedua mataku. Di dalam nestapa dan keputusasaan itu, ada satu hal yang membuatku dapat bertahan, yaitu aku ingin sekali lagi merasakan alam liar seperti saat masa kecilku. Apakah kali ini aku beneran bisa bebas? Amut terus berjalan dan membayangkan mimpi dan harapannya. Namun tanpa disangka, salah satu pasak terbang dan menancap di tubuhnya. Sontak ketika melihat Amut yang terluka, Beru berteriak memanggil namanya, "Kadal!" Ironisnya, bukan hanya satu pasak itu saja, tapi semua pasak rantai secara bersamaan terbang menuju monster malang ini, bre. Dalam kekesalannya akan hal ini, Amut berteriak, "Tarnak, Saman, kalian berdua sungguh biadab. Dibandingkan membiarkanku pergi, kalian lebih memilih aku tewas. Sialan!" Di tengah chaosnya situasi saat itu, secara tiba-tiba Suho datang menghalau pasak-pasak tersebut. Meski MC kita berhasil mengulur waktu, tapi aksinya barusan itu memberikan dampak yang luar biasa pada Suho, di mana pasak-pasak ini sangat keras dan hal itu membuat Suho terluka. Tak peduli berapa kali MC kita menangkis, pasak-pasak ini selalu kembali terbang menargetkan Amut. Dalam keadaan badan yang terluka dan jiwa yang sudah lelah, Suho tak memiliki satupun kesempatan untuk mengeluh.
Bertaruh dengan deduksinya, Suho mengeluarkan sebuah kunci demi membuka Shadow Dungeon. Dan setelah Shadow Dungeon itu terbuka, MC kita lantas menendang satu persatu pasak ke arah Shadow Dungeon. Tentunya saat melakukan hal tersebut, kaki miliknya Suho, tulang-tulangnya itu mulai menjerit guys. Tapi demi quest dari sistem, Suho tak memperdulikan keadaannya. Dan atas kerja kerasnya ini, dalam hitungan detik saja, Suho berhasil membuat puluhan pasak masuk ke Shadow Dungeon dan tak keluar lagi. Heran dengan keteguhan dari tekad anak muda di hadapannya, Amos bergumam, "Sung Suho, kenapa kau berjuang sampai bermandikan darah seperti itu? Sebenarnya, apa yang kau inginkan dariku?"